Ya, kan aku bilang dia ini punya rencana jahat, agenda jahat. Kenapa saya berkata dia punya agenda jahat? Rekeningnya saya sudah dirancangnya bukan dari Lampung tapi dari Jogja. Itu yang dipakai ini. Ini kan pansos ini orang terkenal. Sang debater sini. Ini adik-adikkunya dulu nih nggak tahu diri nih, semaling kundang ini. Kacang lupa kada kulitnya. Dia minta terus sama aku, bang, bantu dulu promosikan akunku. Ini kurang ajar ini. Nah ini. Paham kalian? Jadi kalau dibilang pansos, salah kalian, keliru. Yang pansos itu sama aku, Syelis, dungu. Dia aku maki-maki pengikutnya, laporkan. Ku hadapi kalian. Ingat, ku buka nanti data donatur Syelis, mewek kalian semua. Jangan laporkan Edis, biar Edis pulang ke betul. Ingat ya, ini ku bilang sama kawan-kawan Muslim, jangan terpancing kalian, provokasi mereka untuk melaporkan. Tidak. Kalau kalian laporkan, itu dibawa dia untuk wawancara dia, untuk mendapat suaka. Dia sekarang kan sembunyi. Kerja nggak bisa, ku dengar dari sana. Harus 6 bulan dia tidak melakukan aktivitas apa-apa setelah pengajuan. Dia tidak bisa membeli barang melalui kartu kredit atau apa. Harus cash. Makanya disikatnya semua uang dari Indonesia itu untuk hidup dia di sana. Yang di syutingnya kan yang kalian, untuk kalian apa? Biar simpati. Inilah tempat tidur saya. Yang di syutingnya coba kalian perhatikan, tak ada sih. Sementara kalau dia live di belakang AC, kan dungu. Kali ini Rudi Yohanes kembali menyampaikan pesan yang menohok namun penuh logika. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Edis TV bukanlah semata-mata debat atau hujat biasa, melainkan sebuah strategi licik. Dengan sengaja Edis TV terus menghujat umat Islam, menebar kebencian, dan memancing konflik antaragama. Tujuannya jelas, menciptakan kegaduhan nasional agar bisa berlindung di balik alasan, dikejar, dan mencari suaka politik di Amerika. Namun Rudi Yohanes mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dalam permainan itu. Jangan laporkan Edis TV, biarkan semua rencana busuknya gagal total. Karena ketika tidak ada reaksi, tidak ada pula alasan bagi dia untuk mendapat suaka. Santai tapi tajam, pesan ini mengingatkan kita bahwa kadang, diam adalah bentuk perlawanan paling cerdas. Nah, nanti sebentar lagi mau berangkat, tapi sebelum saya berangkat, saya dapat kabar dari Amerika. Langsung kawan, A1. Jadi kepada, dibilang ya, kepada Muslim, jangan kalian laporkan ke polisi, sok katul-bekatul teman-teman sama Edi Sidabutar. Karena mereka berdua belum dapat waktu untuk wawancara. Mereka kan sedang mengajukan suaka politik, ya. Cuman sampai hari ini mereka belum dipanggil untuk wawancara. Wawancara itu penting kawan. Dia membutuhkan yang namanya satu chaos di Indonesia, atau laporan polisi, atau dia ada ancaman, itu yang dibutuhkan dia kawan. Jadi itulah nanti yang dibawa dia ketika wawancara. Nah, bagaimana kalau wawancaranya gagal? Ini. Kalau wawancaranya gagal, dia masuk ke sana pakai visa apa? Kalau dia visa wisata 6 bulan ya, atau visa apapun bisa ya. Sekarang boleh ada praduga di sini sekarang pendatang ilegal di Amerika. Makanya dia sembunyi-sembunyi, nggak bisa bekerja. Kalau bekerja dia kan nanti ketangkap ya. Saya sudah dapat dari sana info. Ketika dia mengajukan suaka itu, dia tidak boleh bayar dengan cara selain cash. Makanya diambilnya uang dari Indonesia agar dia di sana membeli sesuatu itu bisa cash ya. Jadi kalau dia bilang mau mendirikan rumah apologet itu tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena dia belum dapat surat suaka itu, dan dia belum dapat semua faktur pajak dan segala macamnya ya. Jadi saat ini dia berupaya untuk membuat kekacauan ya. Tujuannya apa? Agar nanti dia cepat suaka. Suaka apa? Ya, suaka politik untuk mendapat green card, kartu hijau itu ya. Nah, kalau dia nanti kawan terlalu lama di sana bisa dideportasi. Maka tekniknya nanti ketika dia sudah mau dicaplok gitu ya, dia akan pindah ke negara lain dulu. Itu biasanya SOP mereka ya. Makanya dia selalu meminta saya untuk melaporkan Edis ke polisi, tapi saya bilang saya bukan orang bodoh ya. Nah, pagi ini saya dapat WA dari Edis, anggota Edis ya. Dia bilang gini,
Inilah munafiknya manusia ya. Kalau sang debater mengurus Rudi Sumamora, maunya gratis 100%. Kan begitu ya. Saya nggak tahu siapa yang ngirimnya. Nomornya ada di tempat saya, tapi belakangnya kan titik-titik. Dibilang gini, saya dengar ada tim yang timnya membuat donasi untuk biaya akomodasi. Udah aku bilang, banyak pencinta Edis yang fanatik. Cuman saya sebagai Kristen harusnya Edis berhenti saja live di TikTok sebab efeknya akan memecah belah antar beragama. Nah, jadi saya dapat info sudah ada orang-orang hukum yang mau membela Edis di Indonesia. Silakan. Saya tidak pernah melarang, ya. Tapi ingat, Bo ya ludah dibuang. Jangan kalian lakukan seperti yang kulakukan, kumpul-kumpul donasi, malu ya. Kalian kan melarang aku kumpul donasi, maunya gratis 100%. Jadi kan kutanya sama dia, mereka bersedia tidak dibayar, kan ya. Oh, bagus, ya tidak dibayar. Akomodasi transportasinya bagaimana? Rumahnya galang donasi. Gak tahu malu memang kawan. Kadang aku ngeri-ngeri lihat orangnya. Aduh kawan. Lihat ya, mereka sudah ngobrol-ngobrol katanya di situ kan. Wah, ntar ya. Jadi gini kawan, memang orang ini bongak semua penggemar Edis, dibohong-bohongi. Nah ini, ada tim dia yang tidak mau dibayar. Saya sudah lihat katanya. Wah bagus, kita buktikan. Tidak dibayar tetapi akomodasi dan transportasi harus ditanggung. Wah kakak gue bilang. Aduh. Jadi kawan-kawan, orang-orang ini membela Edis, membabi buta, nggak ngerti permasalahannya. Ya silakanlah. Memang data apa yang kubuka data Edis, orang data dia tahun 2024 itu. Memang goblok orang ini. Ya silakan. Saya nggak takut. Nah ini ya. Dibilangnya gini. Shalom, oh itu Rudi. Oh ya, saya lihat di TikTok itu bawa-bawa nama Bang Berry, mana ada di TikTok, di YouTube itu. Ini urusannya bisa, oh memang iya panjang melebar, biar Edis pulang. Kan kalau Edis pulang nanti bisa melakukan gugatan, laporan kepada saya kan. Pulang dia, ditangkap dulu dia, baru buat laporan ke saya, kuhadapi dia. Itu bisa terseret ke hukum. Ah biarin, kenapa? Mana ada kutakuti? Hukum pidana yang mana, menyebar informasi yang mana? Postinganmu sudah menyebar, oh biarin aja. Ini sangat berbahaya. Sementara Edis banyak pengikutnya ahli di bagian hukum. Memang pengikutku nggak ada ahli di bagian hukum. Itu harusnya berpikir dulu sebelum bertindak. Yakinlah masalah ini bisa biarin melanjut. Ya kita lihat saya. Aku memang berharap besar biar Edis pulang. Wah kakak pulang. Itu coba itu berpikir jernih. Itu tangan kanan Yesus. Aku bukan tangan kanan Yesus lu. Kadang orang-orang ini melebih-lebihkan. Seorang pendeta. Hidup ini sementara toh. Hidup itu memang ada rasa sombong dan pembangkang. Namun ada sifat positifnya dia juga itu. Seandainya Edis TV dipersekusi Islam, jika sampai di Indonesia kemudian dia dihabisi oleh umat Islam, lihatlah kan Edis sudah membangun citra bahwa umat Islam Indonesia itu sadis kayak umat Islam di Afghanistan ya. Inilah citra yang dibangun Edis. Kan aku bilang dia tuh calon-calon teroris. Ternyata apa yang dilakukan Edis Tifu bukan sekadar provokasi biasa. Framing yang dia bangun begitu licik, seolah-olah dirinya dipersekusi oleh umat Islam, padahal justru dia sendiri yang sejak awal menebar hujatan dan menyalakan api konflik antaragama. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, menciptakan citra korban agar bisa mencari suaka di luar negeri, khususnya Amerika. Namun kini, Rudi Yohanes membongkar permainan kotornya. Ia menyampaikan pesan tegas kepada umat Islam agar tidak terpancing emosi dan tidak melaporkan Edis Tifu, sebab itu justru akan mewujudkan rencana liciknya. Ironisnya, setelah membongkar semua ini, Rudi Yohanes justru mendapat ancaman dari para pengikut Edis, bahkan dikabarkan akan dilaporkan ke pihak berwajib. Ya, demi mempertahankan kepercayaan membela Kristen. Mana ada dia membela Kristen? Dungu semua pengikut saya di sini. Dia tewas. Dan apa manfaatnya sama itu? Kepuasan. Kita Kristen sekarang malu karena kalian dua sudah berhasil membuat Kristen malu, jadi bahan olok-olokan Islam di media sosial. Najis. Pendeta di kekristenan itu penjaga kuil Zeus. Terus aku tidak ada sifat positif. Lebih banyak sifat positifku dari Edis. Gitu kalau orang membela kan pura-pura dia bilang netral, pandai netral. Mana ada dia membela Kristen, bohong. Yang ada dia menghujat Islam. Kok tewas aja takut? Kan mati martir, masuk surga. Aku saja tak takut dan tetap di Indonesia. Ketakutan berlebihi, dia karang untuk mendapat cuan. Yang malu bukan Kristen, tetapi Edis dan aku, wakak.
Kami juga dipermalukan mereka dengan dalil kasih, gimana ajaran kasih. Sedangkan Rudi dan Edis cakar-cakaran, itu kata mereka. Bah, biarkan saja, Edis kan mau dapat suaka. Harus ada ribut-ribut tiap hari. Di komal-komal kalian, dua yang tidak bahan tertawan Islam. Jadi kami mau bilang apa lagi? Nyatanya memang begitu, kalian dua cakar-cakaran, Edis dan Ito sama-sama punya ego yang sama. Ya. Terus apa gunanya berkhotbah di depan umat? Sama saja kalian seperti orang Farisi. Intinya saya dengar berita itu mau dilaporkan juga sama tim Edis. Udah terlanjur menyebar, ada tim Edis yang ahli hukum, tapi mereka diam-diam tanpa post ke TikTok. Saya hanya beritahu itu supaya berhati-hati, sebab bagi saya kalian dua adalah saudara kami dan tidak berpihak ke siapapun. Ku balas ya. Edis dan Ito sama-sama punya ego katanya. Aku ajak dia damai, dia tidak mau. Terus apa gunanya berkhotbah? Adalah aku bilang rasul-rasul juga berkelahi. Intinya saya dengar berita itu, silakan, aku mah santai. Ya, baru jawabnya ada rasul. Ya banyak, tapi bukankah itu dilarang Yesus? Wah kakak, kita lihat apa mau dia gratis, hebat dia yang tadi ya. Dari bicaramu dirimu berpihak ke Edis, wah kak. Tak ada dilarang, mana ada Yesus melarang murid-muridnya berselisih pendapat. Cari satu ayat ya. Ada tim dia tidak mau dibayar, saya sudah lihat. Wah bagus, kita buktikan. Tidak dibayar tetapi akomodasi dan transportasi terus tanggung. Wah kakak, aku bilang. Saya tidak kenal Edis, saya tidak kenal Rudi Yohanes. Buat apa saya berpihak ke Edis? Saya dengar ada timnya membuat donasi untuk biaya akomodasi. Kukira orang-orang ini hebat. Woi, mana donasi Rudi Simamora? Lihat kan? Saya saja kawan sudah saya bilang untuk pengacara, akomodasi, transportasi. Mereka bongak semua pengikut sentris ya. Pengikut saya di sini dodong, tolol. Itu laporkan kalian lah. Apalagi kurangnya, woi, data series dibongkar. Aku kan nanti tinggal menjawab. Misalnya nih, dipanggil polisi, legal standingmu apa? Edis yang melaporkan katanya. Oh, mana Edisnya? Kan gitu. Harus pertama si Edis diminta dulu keterangan. Nggak bisa ujuk-ujuk polisi memanggil aku duluan. Nggak bisa. Oh, pidana bisa diwakilkan. Kau kira ini perdata? Memang aku bodoh-bodoh sekali. Ya kan? Nah. Oh data ini, data itu mana itu bagaimana? Mana buktinya itu punya BRI? Mana bisa ditunjukkannya itu punya BRI? Oh ada di belakangnya katanya. Mana? Itu mah semua bisa buat. Paham ya? Kalau ada BRI ada logo biru-biru terus ada peta gini ya. Itu pertama dan lain-lain. Lagian dia sudah mengaku kok 2024 udah disebar. Kembung nggak sih Edis kan? Nggak tahu dia apa yang terjadi. Pura-pura dirancangnya. Nah ini Edis mendesak-desak aku biar ke Bareskrim karena dia sudah ketakutan kawan. Kenapa ketakutan? Kalau sampai limit overstay, dia akan dipulangkan ke Indonesia. Ya. Nanti ku bongkar ya, dia pembohong itu, penipu. Uang diambilnya karena memang harus beli cash katanya. Belum diizinkan dia pakai utang, kredit apa segala macamnya. Nah ini Edis. Gak usah kau sekolah Rud. Udah ketuaan, jam 10 ketawa aja aku. Bahar, Rudi takut ke Mabes Polri, ketawa lagi aku kan. Dia pingin aku tuh melaporkan dia ke Mabes Polri. Laporan itu nanti kawan, itu dibuat dia untuk wawancara ketika mau mendapat suaka. Tapi pengikutannya kan tolol. Justru mau melaporkan aku ke polisi. Dodong. Harusnya kalian bangga sebagai herder. Tuan kalian mau aku selamatkan. Kan itu lagi apanya. Dia memang ingin aku laporkan ke Bareskrim. Semakin jelas arah permainan Edis Tivo. Setelah lama menebar hujatan kepada umat Islam, kini terbukti bahwa Edis sengaja memancing Rudi Yohanes agar melaporkannya ke Bareskrim. Semua itu bagian dari skenario besar yang ia rancang sendiri, menciptakan kesan bahwa dirinya dipersekusi oleh umat Islam dan lawan-lawannya. Makanya aku bilang kepada Uclim, jangan kalian terpancing, jangan laporkan sob katul bekatul sama Edis. Karena mereka itu belum wawancara suakanya. Ini A1. Dari Amerika langsung telepon ke saya bahasa Inggris. Cuman saya hanya tahu yes no. Aduh. Kalian lawan-lawan aku orang IT, aku bilang pergaulanku luas sejak dulu kala. Dari tahun 2008 kawan aku itu sudah pendebat nomor 1 di Indonesia. Tahu kalian pergaulanku? Orang MIT, lulusan MIT ada kawanku. Aduh. Tahu kalian? Gregorius pansos nie. Edis yang pansos sama aku. Kutunjukkan fotonya nanti. Malu kok deh. Aduh. Ada itu kan. Dia dua orang di TikTok. Dr. Berton juga buat ketika mereka berteman katanya. Itu yang pansos sama aku. Aduh. Inilah ini.
Ini ya, junjunganmu yang tolol itu ini nih. Sekolah 2 kali tidak lulus-lulus. Kan aku bilang dia ini punya rencana jahat, agenda jahat. Kenapa saya berkata dia punya agenda jahat? Rekeningnya saya sudah dirancangnya bukan dari Lampung tapi dari Jogja. Itu yang dipakai ini. Ini kan pansos ini orang terkenal. Sang debater sini. Ini adik-adikkunya dulu nih nggak tahu diri nih, semaling kundang ini. Kacang lupa kada kulitnya. Dia minta terus sama aku, bang, bantu dulu promosikan akunku. Ini kurang ajar ini. Nah ini. Paham kalian? Jadi kalau dibilang pansos, salah kalian, keliru. Yang pansos itu sama aku, Syedis, dungu. Dia aku maki-maki pengikutnya, laporkan. Ku hadapi kalian. Ingat, ku buka nanti data donatur Syedis, mewek kalian semua. Rudi Yohanes menegaskan, bukan hanya Edis TV yang bisa terseret hukum, tapi juga para donaturnya. Dengan mendanai Edis, mereka ikut membantu tindakan yang memecah belah umat dan menebar kebencian. Terbukti, Edis sengaja memancing Rudi agar melaporkannya ke Bareskrim demi mencari suaka ke Amerika. Namun Rudi tetap tenang dan mengingatkan umat Islam, jangan terprovokasi, biarkan rencananya gagal total. Enteng kawan, enteng, sudahlah. Pergaulanku itu udah aku bilang, aduh, bukan kaleng-kaleng kawan, aduh, kalau kaleng-kaleng, iyalah bisa kalian. Oh, aku memetik ucapan seorang jenderal dulu ya. Oh, ini jenderal ya. Saya dapat dari TikTok ini ya. Nah ini, bukan TikTok ini. Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono, siapapun dia, jika dia menginjak-injak harga dirimu, selama kamu benar, sikat saja. Nah, ini yang kulakukan kawan. Selama aku benar, sikat. Harga diriku udah diinjak-injak Syedis kan. Nah, paham ya? Jadi oten-oten dungu, kepunyaan Syedis ya, oten dungu. Kalau punya aku yang cerdas-cerdas. Nggak ada yang dungu ya. Kalau pengikutku mah cerdas, nggak dungu kayak Syedis. Paham ya? Nah, jadi data apa yang bisa aku share lagi? Nanti, tunggulah. Ya, bongkar semua lah. Iya, aku bongkar nanti. Tenang. Kalian itu ditipu Syedis, dia belum dapat suaka. Maka untuk membeli sesuatu, tidak boleh pakai kredit. Harus cash and carry. Maka disikatnya lah uang itu semua, 700 juta berapa itu. Kalau nggak salah, aku udah dikirim kawan harga rumah di Los Angeles itu ya. Tidak ada yang dibawa, berapa itu? Pokoknya das 2 miliar. Nah ini kawan. Biar kalian paham, kalian tuh dibodohi Syedis. Pura-pura di sutungnya, saya tidur beralaskan tikar. Alah, awak juga sering tidur beralaskan tikar. Ya, apa kalian sanggup? Saya meninggalkan Indonesia katanya untuk menyebarkan firman. Mana ada dia menyebarkan firman Tuhan? Dia meninggalkan Indonesia mau menyungucat. Saya menyebarkan firman Tuhan. Bom-bom menyebarkan firman Tuhan. Esra Soro nggak perlu lari tuh ke Amerika. Tahu kalian dibohongi Syedis? Karena dia tahu kalian otaknya tidak lebih dari gorila. Jadi dibodohi dia lah. Dibuatnya lah sandalnya di fotonya. Dibuatnya kamarnya. Lihat lemari aja dari karena dia belum bisa membeli kawan. Bukan karena tidak punya uang. Punya. Tapi peraturan di Amerika begitu. Aduh. Dia belum bisa punya hak milik. Paham ya? Jadi nanti. Tipuan dia selanjutnya. Biar tahu. Apa yang aku bukakan ya. Uang sudah dikurasnya ya. Kalian pokoknya dibodoh-bodohi lah. Karena kalian yang goblok. Ini. Ada seseorang yang ngancam saya juga. Ini. Jadi ngerikan kawannya. Mereka mau menjarakan saya. Sebenarnya yang Pilatus siapa? Pilatus kan menangkapkan Yesus. Aku tidak pernah menangkapkan Syedis. Orangnya menangkap aku. Hari ini. Sempat ketangkap Edis gara-gara channelmu. Kami terutama umat Kristen akan melakukan tindakan. Lihat saja. Ini orang ini yang ngancam saya ya. Ini nomornya. Nanti kalian lihatlah di situ. Tapi nomornya kan titik. Kalau ada apa-apa dengan saya, cari orang ini namanya Hans Morang. Ya, dia sudah mengancam saya. Ya, lihat katanya, dia membawa umat Kristen. Sudah lihat ya, Edis dan pengikutnya sudah terkontaminasi kadrun. Gaya-gaya Edis sekarang sudah gaya-gaya kadrun dan pengikutnya kan membawa-bawa nama umat. Padahal mana ada umat Kristen? Saya Kristen tidak ada tuh. Ini Kristen di rumah kami ini semua. Ya. Ini gaya-gaya Edis kawan. Sudah kayak kadrun. Karena dia kebanyakan mencium bau kencing onca. Rudi Yohanes kembali menyindir gaya bicara dan cara berpikir Edis Tifu yang dianggapnya sudah jauh dari akal sehat. Dengan nada satir,
Rudy menggambarkan bahwa Edis telah kehilangan arah dan terkontaminasi oleh kebenciannya sendiri. Sebaiknya Rudy Yohanes tidak usah menyinggung-nyinggung pihak lain, karena ini murni bertentangan pertengkaran antara Kristen versus Kristen. Edis Tifu bukan terkontaminasi kencing unta tapi terkontaminasi minum kencing manusia dan makan kotoran manusia. Terkontaminasi otaknya jadi rusak. Ya, itu nggak bohong-bohongan aku dia rusak otaknya sekarang. Julasya sama donasi miliaran Edis Tifu, betul. Edis tipu, jangan buat Edis tipu ya, Edis tipu. Adi, Rudy kenapa nggak habis-habis? Sudah, jangan luapkan emosi. Bagaimana aku tidak meluapkan? Mereka sudah mengancam aku, bukan satu. WA-nya banyak mengancam. Sementara penggemarku tak ada mengancam si Edis. Kalaupun ada yang mengancam itu bukan penggemarku, tapi pihak yang dihujat-hujat dia. Ya, paham nggak kalian? Apa yang sudah kan aku buat kata jenderal tadi kan? Kalau harga dirimu diinjak-injak, lawan. Kalau kau punya kebenaran, aku punya kebenaran, ku lawan. Mana ada ku takut? Ada. Edis bilang Rudy Yohanes adalah Yudas Iskariot Indonesia. Mereka yang Yudas Iskariot. Oh, mereka ahli Taurat dan Farisi. Kenapa mereka bersekongkol mau memenjarakan aku? Kan sama ahli Taurat Farisi kan ingin memenjarakan Yesus. Aduh. Ya, mana lagi? Oh, aku buka dulu nih ya. Ini melalui Facebook. Ya, ini. Kalian kira kawan dari mana ya? Dari sini aku buka. Biar jelas ya. Bawa nama umat pengikutnya memang tolol. Aku bilang kan tidak berlebihan aku bilang tolol. Kalau tolol ya tolol. Pantang bagi sang debater takut ya. Seumur-umur aku tidak mau takut. Karena begitu aku takut, perlawanan Kristen itu runtuh. Kalau si Edis bukan simbol perlawanan Kristen. Enggak. Kenapa bukan simbol? Dia lari ke luar negeri. Ya, di dalam negeri. Enggak perlu lari. Nah, ini ya. Bukakan. Dia pakai nama Uclim biar dibilang dia menyamar. Kau pasti senang dan bahagia kalau keluarga Edis TV dan para apologet yang berada di luar negeri dipersekusi dan dianiaya di Indonesia. Inilah yang dibangun si Edis. Edis berhasil membangun kawan. Apa yang berhasil dibangun Edis? Bahwa si Edis membangun opini sehingga cuci otak ke banyak orang Indonesia bahwa sosok Islam itu adalah sosok yang suka menganiaya. Ngeri kawan kan? Ini yang harus kalian hati-hatikan. Sekarang sudah kalian terkontaminasi kan? Ibu tadi juga bilang kan kalau dia dibunuh, mana ada orang dibunuh di sini gara-gara mengapakan agama, menghujat. Paling di penjara. Waka, emang siapa yang melakukan itu? Aku saja di Indonesia santai, ya. Kau santai di Indonesia, jangan munafik. Tidur nyenyak saja kau tidak bisa. Nyenyak kali tidur aku tanya istriku. Cuman aku selalu bangun jam 4. Aduh nyenyak kali istriku kawan. Kalian lihat ketololan pengikut Edis kan? Inilah yang kubilang, Edis itu bukan menyebarkan Injil, tetapi bagaimana membangun narasi, cuci otak orang-orang Indonesia yang dungu, terutama oten-oten dungu, bahwa seolah-olah sosok Islam Indonesia itu kejam. Padahal sudah kujelaskan setiap aku dulu live dan berdebat, ya. Yang membuat kita ini damai sejahtera di Indonesia bukan karena agamanya, tapi karena di DNA semua Indonesia terdapatlah namanya budaya Nusantara. Jadi mau apapun agama orang di Indonesia ini, selagi budaya Nusantara ada di DNA-nya, Pancasila ada di DNA-nya, dia tidak akan berlaku seperti di Afghanistan itu. Tapi Edis membangun citra bahwa Islam Indonesia sudah sejelek itu. Kan berbahaya aku bilang kan? Kalau memang Islam Indonesia sudah sejelek itu, mengapa Rudy Simamora tidak dibunuh? Hanya ditangkap, dikasih ke polisi. Mengapa MKC juga tidak dibunuh? Mengapa Yusuf Manubulu tidak dibunuh? Memang ini aku bilang bahaya. Bang bilang, mengapa saya tidak dibunuh? Saya kemana-mana bertemu dengan mereka. Abang ini ya, kan pernah aku cerita. Aku ke toko musik, dilihat orang gini. Istrinya aku, kulihat beli mic, aku melihat barang. Tiba-tiba turun suaminya, jenggotan, botak. Disamperi aku kenal abang ini, tapi di mana ya? Lupa akhirnya. Abang yang debat itu kan, buktinya nggak dipukulinya aku. Ku jawab, iya pak. Tapi itu kan di dalam dunia maya. Nggak dipukuli aku kawan. Jumpa aku lagi di tempat kami di mall. Nggak dipukuli aku. Jadi Edis itu membangun citra yang mengerikan terhadap Islam Indonesia, Muslim Indonesia. Dan itu sudah masuk ke kepala oten-oten yang dungu. Yang kalian kira oten semua banyak dungu. Maka pernah nggak kalian dengar waktu tahun 2020 aku bilang apa? Andai kata Indonesia ini mayoritas Kristen, belum tentu tidak kejam. Perhatikan kalian baik-baik. Sifat orang Kristen itu bisa lebih kejam dari mereka. Jangan kalian bilang tidak. Aduh, di Indonesia ya.
Ini bukti. Kalian aja merasa, oh enggak tuh, ya. Ikan gurami, orang ini paling sok tahu. Memang tahu. Kan sudah kutunjukkan WA pengikut saya di semua. Yang selalu mengatakan, seolah-olah kalau dia di Indonesia disembelih. Enggak ada itu. Kalau ditangkap, betul. Karena dia sudah menghina, menista. Kenapa takut? Katanya mau jadi laskar Kristus. Baca Wahyu 21 ayat 8. Yang masuk neraka itu salah satunya apa? Penakut. Berarti kalian pengikut penakut sih. Yang pengikut si penakut. Aduh. Jangan laporkan Edis. Biar Edis pulang ke betul. Ingat ya. Ini ku bilang sama kawan-kawan Muslim. Jangan terpancing kalian. Provokasi mereka untuk melaporkan. Tidak. Kalau kalian laporkan. Itu dibawa dia untuk wawancara dia. Untuk mendapat suaka. Dia sekarang kan sembunyi. Kerja nggak bisa. Ku dengar dari sana. Harus 6 bulan dia tidak melakukan aktivitas apa-apa setelah pengajuan. Dia tidak bisa membeli barang melalui kartu kredit atau apa. Harus cash. Makanya disikatnya semua uang dari Indonesia itu untuk hidup dia di sana. Yang disyutingnya kan yang kalian, untuk kalian apa? Biar simpati. Inilah tempat tidur saya. Yang disyutingnya coba kalian perhatikan, tak ada sih. Sementara kalau dia live di belakang sih, kan dungu. Dungu. Najis tertelat. Dungu, tolol. Puas sekali aku kawan. Aduh. Memang betul-betul dungu kalian. Ya inilah dia tempat tidur saya. Oh tikar ini. Padahal di ruangan yang disyutingnya nggak ada sih. Sementara pas dia live ada sih di belakang. Jadi gini kawan. Di syutingnya tempat tidur Pak Udin. Itu tempat tidur Pak Udin. Dia nggak mau tidur di tempat tidur Pak Udin. Hanya untuk apa namanya, dia pencitraan. Ya ini kawan-kawan. Ada itu kan, mana apanya, dia lupa, aku tunggu, aku lihat dulu. Geli kali aku ketawa. Memang dungu lah pengikut saya di sini. Gak bisa. Orang ini melihat apa ya? Aduh, kalau aku teliti kali orangnya kawan. Ya. Aduh. Mana dia? Aku bingung ini. Ketawa aku lihat di syutingnya lah kan. Lihat saya tinggalkan Indonesia, saya tidur. Baru bilangnya, gaji saya dulu 40 juta. Iyalah rentenir. Gajinya cepat lah naik. Aduh. Tukang apa koperasi nih kawan. Aduh. Gitulah kalau tukang koperasi. Aduh, ini tunggu ku dengarkan ya. Aduh, tukang koperasi. Saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan saya. Oh. Tidak berkekurangan saya. Kalau saya ngomong-ngomong, tapi nanti jadi omong-omong ya, tapi udah terlanjur. Penghasilan saya ketika saya masih di Indonesia 30 sampai 40 juta per bulan. Itu uang yang saya dapatkan dari penghasilan saya, bisnis saya. Bisnis rentenir. 30 sampai 40 juta per bulan. Itu orang hidup udah makmur jaya itu di Indonesia. Nggak kurang-kurang apa-apa. Tapi semua saya tinggalkan. Saya tinggalkan semua. Karena apa? Karena saya mengalami persekusi. Seperti itu. Sampai saya lontang-lantung di negeri orang. Karena apa? Karena saya menjawab orang-orang Islam. Info saja. Saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan saya. Tidak berkekurangan saya. Kalau saya ngomong-ngomong, tapi nanti jadi omong-omong. Lihat. Kan penipu kawan kan. Bisnisnya apa? Kan kalian ingat bisnisnya apa kan? Rudy Simamora mau minjam uang kan mau dikasihnya. Cuman dia nggak di Indonesia. Tukang koperasi nih kawan. Terbongkar fakta baru. Ternyata sebelum dikenal sebagai Edis Tivo, dulu di Indonesia Edis pernah berprofesi sebagai rentenir. Tak heran jika kini gaya bicaranya penuh tekanan dan provokasi, kebiasaannya menekan orang lain tampaknya terbawa sampai ke dunia konten. Fakta ini makin membuka mata publik tentang siapa sebenarnya sosok di balik layar Edis Tivo. Ya. Dia sendiri yang membuka pekerjaannya. Aduh, najis teralala kalau di Yahudi ini udah dilenyapkan dari bangsa Yahudi. Tukang koperasi. Lihat ya. Ini penggemar Edis lagi ya. Mau membubarkan gereja yang kubangun itu kawan. Ngeri. Kan sudah kubilang. Andai kata orang Kristen mayoritas di Indonesia. Ini yang terjadi. Gerejamu udah ada tak izinnya? Ini kan yang kubilang ya. Sempat ketangkap Edis gara-gara channelmu kami terima. Umat Kristen akan melakukan tindakan. Lihat saja. Gerejamu udah ada tak izinnya? Aku jawab apa? Ya. Kubilang ya. Sempat ketangkap. Buat tidak takut aku. Gerejamu udah ada izin tak? Rumah 2 tak perlu izin. Kubilang. Apa bilang? Mana ada itu udah bentuk gereja. Kubilang. Wah kakak. Ya sudah. Kerahkan pasukanmu, bubarkan gereja itu kalau mampu. Sang debater itu berkasa kawan, tidak takut. Apa yang ku takut ya doh? 11 laporan polisi ku hadapi semua doh.
Aku nggak lari ke luar negeri kayak Edis kencing-kencing. Terus dibilangnya dipersekusi. Mana bukti Edis dipersekusi? Tak ada. Karena dia tahu kalian dungu dan tolol. Apapun diucapkannya. Tai kambing pun dibilangnya enak. Kalian, oh iya enak itu. Saya udah pernah Bang Edis makan tai kambing. Pasti gitu. Pasti. Percaya kalian? Kapan dia dipersekusi? Kami ini saksi-saksi pendebat tua ini tahu. Yang dipersekusi itu, yang pertama sekali di ruang debat hanya aku. Saya lari. Enggak, saya tenang. Memang pucat. Pucat kan. Paham ya? Apakah aku pucat? Enggak lah. Apakah aku pucat? Iya, aku pucat sebagai manusia. Gini aku. Aduh. Tapi apakah lari ke luar negeri? Enggak tuh. Aku mau dilarikan saat itu ke Singapura. Sudah ada donatur kaya dari Singapura langsung membiayai aku lari dari Pekanbaru ke Dumai, dari Dumai ke Malaysia, Malaysia ke Singapura. Apa aku mau lari? Enggak tuh. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang masuk neraka itu, Wahyu 21 ayat 8, penakut. Penakut. Mukamu jadi kendur tuh, kepenuhan iri dengki. Aku umurku udah 52 bro. Ini gini aja muka aku kan. Dibilang orang masih 40, 37. Apalagi kalau aku pakai filter. Aduh. Edis tipu bin Pilatus. Nah ini. Ya ini. Kabar mengejutkan datang dari Rudi Yohanes. Setelah lantang membongkar kedok Edis tipu, kini justru muncul gelombang tekanan dari kalangan Kristen sendiri. Bahkan beredar kabar gereja tempat Rudi beribadah akan digeruduk, dan para pengikut Edis tipu berencana melaporkannya ke pihak berwajib.